Mas Agung berprofesi sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit di kota tempat tinggalnya. Mas Agung sendiri sudah bekerja hampir 7 tahun menjadi supir. Yang awalnya bekerja jadi supir ambulan di puskesmas, hingga akhirnya menjadi supir rumah sakit. Tentunya sebagai supir ambulan membuat Mas Agung mengantongi banyak sekali cerita yang tidak mengenakan. Entah itu disasarin makhluk tak kasat mata, sampai mengalami kejadian kesurupan yang terjadi kepada rekan kerjanya. Terkadang Mas Agung setiap mengantar pasien atau mengantar jenazah ditemani oleh satu rekan profesinya, namanya Mas Galuh. Tujuannya jika hendak mengantar jenazah keluar kota, dia ada yang menggantikan, sehingga dia punya waktu istirahat sejenak. Tapi terkadang dia harus mengantarkan sendiri jenazah yang ada di rumah sakit. Biasanya sih, kalau jenazah yang meninggal dalam 1 hari lebih dari 3. Jadi, Mas Agung dan Mas Galuh harus berbagi tugas di ambulan yang berbeda. Kalau Mas Galuh sendiri masih baru menjadi supir ambulan. Kurang lebih baru 3 tahun bekerja di rumah sakit yang sama dengan Mas Agung. Kali ini, Mas Agung ingin membagikan pengalamannya ketika mengantar salah satu seorang jenazah korban tabrak lari, yaitu seorang pemuda berusia 28 tahun yang meninggal akibat tabrak lari. Berdasarkan informasi saksi di tempat kejadian, pemuda ini mencoba melawan arah, sedangkan dari arah yang berlawanan ada mobil pickup bak terbuka melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Akibatnya terjadi tabrakan yang tidak dapat terhentikan, dan pemuda ini terseret dengan posisi kepala yang bersentuhan dengan aspal, sampai terbentur berkali-kali hingga kepala sebelah kanannya hancur dan meninggal seketika saat berada di lokasi kejadian. Sayangnya, setelah menabrak, mobil pickup itu berhasil melarikan diri. Dan untuk informasi lebih jelasnya, Mas Agung tidak tahu perkembangannya. Kembali ke cerita. Kebetulan saat itu Mas Agung harus mengantarkan jenazahnya seorang diri. Sedangkan jarak dari rumah sakit ke rumah jenazah ini cukup jauh. Sekitar 2-3 jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Bagi Mas Agung, mengantarkan jenazah korban kecelakaan seperti itu bukanlah kali pertama. Sebelum berangkat, Mas Agung sempat bertanya kepada pihak keluarga korban lewat telepon rumah sakit. Kenapa jenazahnya tidak dimakamkan besok pagi saja? Kan sekarang sudah jam 8 malam, otomatis sampai rumah kemungkinan tengah malam loh. Tapi pihak keluarga bersikeras agar jenazahnya tiba malam itu juga di rumah. Mau tidak mau, dia tetap harus menjalankan kewajiban pekerjaannya. Start, dia berangkat dari rumah sakit pukul 8:30 malam. Mas Agung yang hanya ditemani jenazah pemuda itu terlihat mulai meninggalkan halaman rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Mas Agung sebenarnya sudah merasakan hawa-hawa yang tidak bersahabat dengan manusia. Selalu dia jumpai situasi seperti itu ketika sedang mengantarkan jenazah yang meninggal dengan cara tak wajar. Entah itu korban pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Dia teringat tentang pengalamannya yang pernah mengantar potongan tubuh korban mutilasi yang hendak diautopsi di sebuah rumah sakit. Hawa-hawa malam itu sama persis dengan hawa yang dirasakan waktu mengantarkan potongan tubuh tadi. Seperti ada yang meniup tengkuk leher belakangnya, tapi dia enggan menoleh dan memilih fokus menyetir, karena dia sangat mementingkan keselamatan dalam berkendara. Dirinya tak ingin terkecoh dengan godaan-godaan makhluk yang tak kasat mata. Bagi yang terpenting semua pekerjaan selesai dengan baik,
mungkin tanpa mengecewakan keluarga korban yang menanti. Jalan demi jalan dia lewati. Sesekali terdengar suara burung hantu ketika dia melewati sebuah jalan yang sepi. Saat dia mulai melewati jalan yang sepi, biasanya dia lebih memilih untuk menutup kaca mobilnya, sekedar untuk antisipasi dari aksi begal ataupun maling. Nanti, kalau udah lewat jalan yang ramai, langsung dia buka lagi, karena kebetulan Mas Agung adalah perokok aktif. Untuk sampai ke rumah jenazah, ini awal-awal Mas Agung melewati jalan yang ramai banget, dan tahu-tahu dia melewati jalan yang sepi sunyi. Jalanan sepi ini seperti tidak berujung, dan sama sekali tidak nampak ada aktivitas manusia. Meski sepi, tapi serasa banyak mata yang seperti melihat pergerakan mobil ambulannya. Mata itu seperti melihat dari celah-celah pohon yang tumbuh tinggi di kanan kiri bahu jalan. Memang, rutenya melewati salah satu hutan terangkat di wilayahnya. Tapi, Mas Agung tidak menyangka jika jalannya bisa sesunyi ini. Padahal, jalan yang dia pilih adalah jalan utama, bukan jalan tikus atau tembusan. Lagi-lagi, dia hanya mengandalkan doa-doa yang dia bisa. Sembari terus menyetir, Mas Agung tak pernah berhenti berzikir dalam hati, sambil tetap waspada. Tak terasa, jam sudah menunjukkan setengah 12 malam. Berarti, dari jalanan yang ramai terakhir itu sudah 2,5 jam perjalanan, tapi belum keluar-keluar dari hutan, gumam Mas Agung dalam hati. Dia semakin memperkencang zikirnya dan berharap tiba di rumah korban dengan selamat. Di tengah rasa takutnya, Mas Agung mendengar dari arah belakang ada seperti suara benda yang terguncang. Sedangkan dirinya sedang tak melewati jalanan yang berbatu atau berlubang, karena dirinya saja tetap duduk dalam posisi baik-baik saja. Mas Agung pun memilih menepi di pinggir jalan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Pas waktu Mas Agung berhenti dan mematikan mesin, suara guncangan itu masih terus berlangsung. Karena penasaran, dia pun mulai mengintip dari sekat kaca antar ruang kemudi dan area belakang. Di situ Mas Agung mendapati bahwa keranda mayat yang dia bawa terguncang-guncang cukup hebat, tapi sama sekali tidak ada yang menggerakkan. Matanya terpaku hanya memandang ke arah keranda itu. Tubuhnya kaku, seakan terkejut dengan apa yang dilihatnya, padahal bukan pertama kalinya. Kejadian-kejadian seperti ini memang sudah sering dia alami, tapi berbeda dengan hari itu. Tak lama, dirinya terkejut ketika ada suara ketukan tangan seseorang yang mengetuk kaca pintunya. Dia melihat ternyata ada seorang pemuda berusia sekitar 25-30 tahun, berdiri setengah mengintip ke arahnya. Karena takut begal ataupun maling, Mas Agung teriak dari dalam, "Kamu siapa? Mau apa?" Pemuda itu menjawab, "Saya Fikri, Pak. Saya bukan orang jahat kok. Bapak bisa keluar sebentar? Saya mau bicara." Entah kenapa Mas Agung ini memiliki firasat kalau Fikri ini orang baik. Makanya dia percaya dan keluar. Saat Mas Agung sudah keluar, langsung bertanya, "Mau apa Mas sampean?" "Begini Pak, saya mau numpang sampai ke alamat ini," sambil menyodorkan suatu kertas. "Soalnya saya habis kemah di sana," sambil menunjukkan ke arah salah satu sudut di hutan itu. "Nunggu pickup gak lewat-lewat. Saya kebetulan gak bawa kendaraan pribadi soalnya," jelas Fikri kepada Mas Agung. Karena merasa kasihan, Mas Agung pun bersedia, tapi sebelum itu, untuk berjaga-jaga, dia memeriksa Fikri terlebih dahulu, dari ujung rambut sampai kaki. Barangkali ada sajam yang dia bawa. Ternyata, sama sekali tidak ditemukan sajam di antara bawaan Fikri, dan Mas Agung langsung mempersilahkan masuk. Kebetulan, arah mereka sejalan, dan sepertinya Rifki adalah tetangga jenazah ini, karena alamatnya sama. Setidaknya Mas Agung punya penunjuk arah. Mas Agung pun mulai menyalakan kembali mobil ambulannya.
Akan tetapi, Mas Agung sedikit keheranan dengan aroma parfum Rifki. Dia iseng tanya ke Rifki, "Parfum kemarin merek apa? Kok baunya kayak kapur barus? Saya baru kali ini cium ada parfum yang baunya kayak gitu. Biasanya saya jumpa aroma-aroma kayak gitu kalau lagi ngangkat jenazah yang baru dikafanin ke dalam mobil." Sambil sedikit tertawa kecil. Rifki ternyata tidak marah dengan ucapan Mas Agung. Justru dia menanggapi dengan sambil tertawa lepas dan berkata, "Sampean deso mas, hahaha. Masa aku disamakan sama jenazah yang baru dikafani? Ada-ada aja mas ini. Lagian parfum kayak gini sampean bisa temui di toko-toko parfum oplosan mas." Mas Agung hanya membalasnya dengan senyuman dan anggukan. Lalu Mas Agung kembali menjalankan mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai Mas Agung lupa dengan kejadian keranda bergoyang yang ada di bagian belakang. Niat awalnya berhenti mau ngecek atau sebatas betulin, jadi teralihkan dengan sosok Rifki tersebut. Selama dalam perjalanan, Rifki ini tipe anak yang seru dan asik kalau dijadikan teman ngobrol. Hampir di setiap jalan yang mereka lalui, selalu ada saja obrolan yang mereka bahas. Bahkan, semakin lama obrolannya semakin seru, dan mereka pun semakin akrab. Mas Agung waktu itu nggak mikir apa-apa soal Rifki. Dia menganggap Rifki ya selayaknya manusia yang sama sepertinya. Tak terasa, sudah pas tengah malam. "Mas, kalau lewat sini bakal jauh. Gimana kalau coba lewat kiri? Pasti langsung ketemu jalan raya ke arah desa," ucap Rifki sambil menunjuk arah untuk memberi tahu Mas Agung. Mas Agung pun menjawab, "Kamu yakin, Rif?" Rifki hanya mengangguk dan tersenyum. Senyumannya itu khas banget, Mak. Dia punya lesung pipi, tapi cuma di pipi kiri. Kayak cowok-cowok idaman cewek-cewek. Ditambah anaknya yang itu santun banget. Mas Agung mencoba ikuti saran Rifki. Dan sebenarnya 10 menit kemudian mereka ternyata sudah tiba di jalan raya utama, yang kalau maju dikit sudah mulai memasuki kawasan desa D. Desa rumah Rifki, keluarga jenazah itu, dan desa tempat tinggal Rifki. Ketika sedang dipastikan Mas Agung benar-benar berada di desa tersebut, Mas Agung langsung mencoba menghubungi keluarga korban. Karena Mas Agung tidak tahu rumahnya di mana dan minta dijemput di depan jalan masuk ke desa itu. Tidak berselang lama, ada 2 orang pemuda yang menghampiri mobil ambulan Mas Agung. Ternyata 2 pemuda itu adalah sepupu dari korban dan akan mengantarkan Mas Agung ke rumahnya. Akhirnya Mas Agung mengikuti arah motor itu dari belakang. Nampaknya semua warga desa itu keluar rumah masing-masing, seperti ingin ikut menyambut kedatangan jenazah ini. Pikir Mas Agung mungkin semasa hidupnya jenazah ini orang baik, makanya banyak yang sayang dan sedih atas kematiannya. Anehnya, saat Mas Agung menoleh ke Rifki, dia melihat kalau Rifki ini menangis. Saat Mas Agung tanya kenapa Rifki hanya membalasnya dengan gelengan kepala sambil sesegukan, dalam hati Mas Agung bertanya, apakah Rifki mungkin kenal dengan jenazah yang dia bawa? Dalam hati Mas Agung bertanya-tanya, apakah Rifki mungkin kenal dengan jenazah yang dia bawa? Entahlah, Mas Agung lebih memilih untuk terus melanjutkan perjalanannya, agar dia juga bisa segera balik ke rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, Mas Agung sudah tiba di rumah keluarga korban. Di sana, ternyata sudah dipersiapkan segala sesuatunya, dan rumahnya nampak terang sekali. Ada banyak pelayat juga di sana, dan mungkin beberapa anggota keluarga dari korban. Terus Mas Agung memberikan isyarat kepada keluarga korban untuk langsung saja mengambil jenazahnya di belakang, sambil dia tekan tombol buka dari depan agar pintunya terbuka. Pas dia mau turun, Mas Agung ini bilang ke Rifki, "Kamu tunggu di sini dulu ya, nanti tak antar ke rumahmu, terus aku balik ke rumah sakit." Dan Rifki hanya tersenyum lalu berkata, "Mas, terima kasih banyak ya." Mas Agung hanya membalas dengan kata, "Iyo, podo-podo Rif."
lalu turun. Belum sempat kakinya menginjak tanah, dari belakang dia mendengar salah satu bapak-bapak yang hendak mengambil jenazahnya. Ini teriak, "Lah, mayate nang endi? Kok enggak ono iki? Lah, jenazahnya di mana? Kok enggak ada ini?" Mendengar itu, Mas Agung kaget dan buru-buru turun menghampiri bapak-bapak itu, meninggalkan Rifki yang masih ada di dalam mobil ambulan. Waktu dia melihat ke belakang, ternyata benar, jenazahnya tidak ada di dalam keranda. Bahkan kerandanya berantakan tidak beraturan. Bunga-bunga rangkai yang ditaruh di atas keranda juga berserakan. Mas Agung mencoba menjelaskan kalau nggak mungkin jenazahnya tertinggal ataupun jatuh ke bawah karena pintunya dikunci dari depan. Dan dia juga menjelaskan kalau di tengah-tengah perjalanan keranda ini sempat goyang-goyang sendiri, tapi dia benar-benar memastikan kalau jenazahnya waktu itu masih ada di dalam mobil, sama sekali tidak ada yang menyentuh. Boro-boro menyentuh dia, ngelihat aja shock, hingga terdengar suara seorang ibu-ibu yang berkata setengah berteriak, "Lah, ini jenazahnya Rifki ada di depan, ayo buruan diangkat, kasihan." Kaget dong Mas Agung. Dia berkata, "Itu bukan jenazah, Bu. Saya ketemu anak itu pas lewat hutan dan minta diantar pulang. Kebetulan rumahnya juga di kampung ini." Ngawur sampean, Mas. Rifki itu ponakan saya yang meninggal karena tabrak lari dan jenazahnya yang Mas antar ke sini. Tapi kok bisa jenazah Rifki duduk seperti itu, Mas? Apa Mas yang ngerubah? Lah, makin bingung dong. Karena nggak percaya, Mas Agung langsung menghampiri ke tempat duduk Rifki berada. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati sosok Rifki yang tadi duduk di sebelahnya sudah berubah dan berbalut kain pocong sambil duduk menyender dengan kaki yang selonjoran kaku. Dirinya benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pas waktu dia sibak kain penutup wajahnya, barulah dia percaya kalau memang jenazah yang akan dia antar adalah jenazah Rifki. Seorang pemuda yang menemaninya menyetir di tengah malam dan menemaninya mengobrol sampai dia lupa dengan rasa kantuknya. Di situ Mas Agung langsung menangis sekuat tenaga seperti tidak percaya. Sedangkan jenazah Rifki langsung dibawa beberapa orang untuk dibawa masuk ke dalam rumah. Wallahu alam, kuasa Allah, tidak pernah terbayangkan jenazah yang sudah kaku seperti itu nyatanya bisa duduk dan berubah wujud untuk menemani pengantarnya. Akhirnya Mas Agung putuskan untuk balik ke rumah sakit keesokan paginya. Toh juga demi keselamatan dirinya, karena waktu itu juga sudah pukul 1 malam. Mas Agung langsung ditenangkan oleh beberapa kerabat dari Rifki. Ada salah satu kerabatnya yang berkata, Rifki semasa hidupnya selalu baik sama orang. Dia paling tidak bisa melihat orang kesusahan. Tapi kita sama sekali tidak ada yang menyangka jika dia harus meninggal dengan kondisi seperti itu. Rasanya Mas Agung masih belum percaya dengan kejadian malam itu. Dia masih perlu beberapa lama untuk menetralkan pikirannya yang bercampur-campur. Setelah dia pikir-pikir, mana ada orang yang kemah atau camping di hutan itu. Ngapain juga kemah di situ? Kok berani, apalagi seorang diri? Karena memang hutan itu terkenal dengan keangkerannya. Seberani-beraninya orang pasti ciut juga kalau sudah membahas hutan itu. Jadi rasanya nggak mungkin kalau sampai ada yang kemah di sana. Belum lagi dia kepikiran dengan aroma parfum Rifki yang seperti kapur barus. Ya memang itu bau kapur barus bukan parfum. Memang kapur barus yang diselipin di antara lipatan kain kafan Rifki. Benar-benar satu kejadian di sepanjang perjalanan Mas Agung menjadi supir ambulan yang tidak pernah bisa terlupakan. Tak terasa sudah terdengar suara azan. Dan tak lama kemudian sinar matahari terbit. Jenazah Rifki akhirnya dimakamkan tepat pukul 7 pagi setelah disolatkan.
Terlihat Mas Agung juga turut mengantarkan jenazah Rifki hingga ke tempat terakhirnya. Benar-benar definisi mengantarkan Rifki sampai rumah terakhirnya dengan selamat sesuai janjinya waktu itu kepada mendiang Rifki. Barulah sekitar pukul 9 pagi, Mas Agung pamit untuk kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dia ingat dengan petunjuk arah dari Rifki dan ternyata membuat jaraknya dekat sehingga tidak memakan banyak waktu. Mas Agung pun mulai masuk ke area hutan tersebut. Di sana, dia teringat saat pertemuannya dengan Rifki untuk pertama dan terakhir kalinya. Di hutan itu sendiri, kalau pagi dan sore ramai. Banyak sekali penjual es legend atau tebu di pinggir-pinggir jalan. Banyak juga supir-supir truk yang berhenti di bahu jalan untuk merenggangkan otot dan menyegarkan badan dengan meminum aneka es yang dijual di pinggir jalan hutan. Sekitar pukul 11 siang, hampir setengah 12 siang, Mas Agung tiba di rumah sakit dengan selamat. Dia menceritakan perjalanan semalam kepada rekan kerjanya. Bahkan rekan kerjanya yang sudah lebih lama bekerja tidak asing dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Sebab rekannya itu juga sesekali pernah merasakan kejadian yang sama. Dan itu sebuah bentuk kewajaran yang dialami oleh seorang supir ambulan dimanapun berada. Jadi, itulah pengalaman pribadi benar-benar terjadi dan dialami langsung oleh narasumber kita yang bernama Mas Agung. Kejadian itu sekitar tahun 2017 dan tidak bisa terlupakan sampai sekarang. Terima kasih.